الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات مجيب الدعوات رفيع الدرجات وهو يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di awal khutbah ini, puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah berkat rahmat dan hidayahnya, pada Jumat yang penuh dengan berkah ini kita kembali diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ibadah, untuk melakukan amal soleh. Mudah-mudahan amal ibadah, amal soleh yang kita lakukan pada Jumat kali ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan inilah perbekalan yang akan kita bawa menuju ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu diharapkan kepada kita semua, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk melakukan Jumat ini, maka pergunakanlah Jumat ini dengan sebaik-baiknya. Mari kita pergunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Apakah namanya itu dengan membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sering kita melakukan Jumat ini, maka diharapkan setiap Jumat datang kepada kita, diharapkan kepada kita untuk memanfaatkannya dalam rangka berubudiyah dan melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak satu pun di antara kita ini yang akan tahu apakah kita akan diberikan kesempatan oleh Allah untuk Jumat yang akan datang. Jawabannya adalah wallahu a'lam bissawab. Maka dari itu hendaklah kita memanfaatkan Jumat ini dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya, salawat beriring dengan salam tidak bosan-bosan kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita yakin dan percaya orang yang akan memberikan bantuan dan pertolongan kepada kita, di mana tidak lagi bantuan dan pertolongan kecuali apa yang diberikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, luangkanlah waktu kita ini untuk selalu bersalawat kepadanya, untuk memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin,
sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an, di dalam Quran surah Al-Baqarah, surat yang kedua ayat yang ke-197, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan firman-Nya kepada kita. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah kalian di dalam kehidupan ini, kata Allah, sesungguhnya sebaik-baik perbekalan itu adalah ketakwaan yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan hadirnya kita pada Jumat kali ini, dengan banyaknya kita melakukan amal ibadah di dalam kehidupan ini menunjukkan bahawa kita ini adalah orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, lain dan tidak bukan yang akan kita bawa, yang akan kita persembahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah keimanan dan ketakwaan, yang mana keimanan dan ketakwaan itu yang diikuti dengan melakukan amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada Jumat yang penuh dengan berkah ini, insya-Allah khatib akan menyampaikan judul atau tema daripada pembicaraan kita pada Jumat kali ini, yaitunya berkaitan dengan masalah perdebatan. Kalau kita perhatikan di dalam kehidupan kita, begitu banyaknya terjadi perdebatan-perdebatan, terutama sekali yang terjadi di tengah-tengah umat Islam. Kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran dan juga berkaitan dengan sunnah, ada 3 istilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan perdebatan ini, dan juga ada beberapa istilah yang disebutkan oleh Rasulullah di dalam hadisnya berkaitan dengan masalah-masalah perdebatan itu. Yang pertama, istilah debat yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, yang pertama diistilahkan dengan al-mira'u. Apa itu yang dimaksud dengan al-mira'u? Al-mira' artinya adalah bantahan atas ucapan orang lain dengan cara menampakkan baik pada kalimat, baik pada makna, untuk menunjukkan keunggulan diri seseorang itu. Inilah yang dikatakan dengan debat, dan juga diungkapkan oleh Nabi di dalam hadisnya dengan istilah al-mira'. Kita ulangi, yang dimaksud dengan al-mira' itu adalah bantahan atas ucapan orang lain dengan cara menampakkan baik pada kalimat, pada makna atau maksud, untuk menunjukkan keunggulan terhadap diri seseorang itu. Lalu yang kedua, istilah perdebatan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, Allah memakai kata-kata jadala. Apa itu makna daripada jadala? Jadala itu artinya adalah menyebutkan kelemahan pendapat orang lain dalam rangka mengukuhkan pendapatnya sendiri, membungkam lawan bicara dengan menunjukkan kesalahan ucapan, dan juga menisbatkan kepada orang itu berkaitan dengan masalah kebodohan. Inilah yang disebut dengan jadal tadi itu. Lalu yang ketiga, istilah debat yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran itu adalah khasmah. Apa itu yang dimaksud dengan khasmah? Khasmah itu artinya adalah ucapan yang keras demi mendapatkan harta dan juga demi mendapatkan hak seseorang itu. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari 3 istilah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, dan juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, berarti perdebatan-perdebatan yang terjadi di tengah-tengah umat Islam pada saat sekarang ini, sesungguhnya kata-kata perdebatan itu sudah disebutkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Ketika terjadinya perdebatan, yang kita lihat pada saat sekarang ini, ketika terjadinya perdebatan-perdebatan antara satu orang dengan orang lain, yang mereka cari itu bukan solusi, yang mereka cari itu bukan jalan keluar dari persoalan yang dihadapi itu,
akan tetapi kebanyakan perdebatan-perdebatan itu lain dan tidak bukan adalah untuk menjatuhkan kepada orang tersebut berkaitan dengan masalah kebodohan, dan juga nanti ada yang mengatakan bahwa orang yang tidak sependapat dengan dia, ada yang mengatakan orang itu bukan berada di atas sunnah. Inilah yang kita lihat pada saat sekarang ini. Bahkan tidak salah satu kelompok mengatakan kepada kelompok yang lain, yaitunya berkaitan dengan takfiri. Apa itu takfiri? Takfiri itu adalah ketika seseorang ini tidak sependapat dengan orang tadi itu, maka enak saja orang itu mengatakan kepada orang lain bahwasanya si fulan itu atau si A itu sudah berada di atas kekafiran. Nah, inilah yang kita lihat pada saat sekarang ini, bentuk-bentuk perdebatan yang terjadi, terutama sekali berkaitan dengan apa yang dialami oleh orang-orang yang beriman dan juga orang-orang Islam berkaitan dengan masalah perdebatan tersebut. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat berkaitan dengan materi-materi perdebatan yang dilaksanakan itu, materi-materi perdebatan yang dilakukan itu, materi-materinya lain dan tidak bukan adalah yaitunya sesuatu yang kalau kita kembangkan kepada masyarakat umum, kepada masyarakat awam, maka orang-orang awam itu tidak akan mengetahui dan tidak akan paham terhadap materi-materi yang akan disampaikan itu. Inilah yang banyak pada saat sekarang ini berkaitan dengan debat-debat yang kita lihat baik di televisi maupun nanti berkaitan dengan media sosial. Maka dari itu Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita berkaitan dengan perdebatan-perdebatan yang dilakukan itu. Maka Rasulullah SAW memberikan gambaran kepada kita. Apa kata Nabi? Nabi menganjurkan kepada kita untuk meninggalkan yang dinamakan dengan perdebatan itu. Apalagi nanti perdebatan itu akan mengarahkan seseorang itu untuk takfiri, untuk ta'zir tadi itu, mengatakan bahwa si A itu kalau tidak sependapat dengan dia, maka enak saja orang itu mengatakan bahwa dia sudah berada di atas kekafiran itu. Padahal orang yang dikatakan kafir itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka melakukan salat yang 5 waktu. Mereka rajin melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa itu yang dikatakan dengan orang-orang kafir? Maka dari itu, kalau kita perhatikan perdebatan-perdebatan yang ada itu bukan sekedar berbeda pendapat saja, tidak. Karena disebutkan di dalam ayat, karena perbedaan pendapat itu merupakan sunnatullah dan itu sudah menjadi kebiasaan di dalam kehidupan manusia itu. Nah, maka Rasulullah SAW mengatakan kepada kita, ada beberapa hadis Nabi yang menganjurkan kepada kita untuk meninggalkan yang dinamakan dengan perdebatan-perdebatan itu. Kenapa yang kita perdebatkan itu adalah orang-orang yang kadangkala mungkin mereka itu adalah orang-orang yang membaca kunut ketika melakukan sholat. Kenapa yang kita perdebatkan itu adalah sesuatu yang berkaitan dengan furu'iyah, adalah hal-hal cabang yang ada di dalam beribadah itu. Kenapa yang diperdebatkan itu adalah masalah-masalah yang gaib, yang sesungguh, yang hakikatnya tidak satu pun di antara kita ini yang mengetahui bagaimana hakikat yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, maka dari itu Nabi SAW menganjurkan kepada kita untuk meninggalkan perdebatan-perdebatan yang akhirnya kita tidak akan mendapatkan ujungnya. Apa kata Rasulullah SAW? Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kharaja wa hum yahtasimuna fil qadri faka'annama yafqa'u fi wajhi hubbal rummani minal ghadabi faqala bihadza umirtum aw lihadza khuliqtum tadribuna al-Qur'ana ba'dahu bi ba'din bihadza halakati umamu qablakum. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah keluar pada suatu ketika. Ketika Nabi keluar, wahum yahtasimuna, yang mana ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyaksikan para sahabat itu sedang berselisih pendapat. Apa perbedaan pendapat atau berselisih pendapat yang terjadi di antara para sahabat tadi itu? Yaitunya fil qadri,
berkaitan dengan masalah takdir. Inilah yang diperdebatkan oleh para sahabat tadi itu. Ketika para sahabat tadi itu berdebat, lalu dilihat oleh Nabi SAW, lalu ketika itu merahlah wajah Nabi SAW, tidak ubahnya seperti delima merahnya. Faqala, lalu Nabi mengatakan ketika itu, apa kata Nabi? Bihadza umirtum, apakah kalian itu aku perintahkan, kata Nabi, untuk persoalan-persoalan yang seperti ini? Apakah kalian itu aku perintahkan, kata Nabi, disebabkan karena perselisihan-perselisihan yang seperti ini? Karena kalaupun berkaitan dengan masalah takdir, takdir itu adalah sesuatu yang kita mesti harus beriman kepada takdir tersebut. Kita harus meyakini yang berkaitan dengan takdir tersebut. Bahkan tidak satu pun di antara kita ini yang tahu dengan takdir kita. Kenapa itu yang kalian perdebatkan, kata Rasulullah SAW, ketika perselisihan ini terjadi antara para sahabat tadi itu. Au lihadza khuliqtum, apakah kalian itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkaitan dengan masalah perdebatan-perdebatan ini? Apakah kalian itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan perselisihan-perselisihan ini? Maka disampaikan oleh Nabi berikutnya, tadribunal Qur'ana bi ba'dihi bi ba'din. Apakah kalian itu akan mengadu atau akan membenturkan sebagian Al-Quran dengan sebahagian yang lain? Lalu disebutkan oleh Nabi lagi, halakati umamu qablakum, disebabkan perselisihan-perselisihan yang seperti inilah maka umat-umat terdahulu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini hadis yang pertama yang menunjukkan kepada kita bahwasanya Nabi SAW menganjurkan kepada kita untuk meninggalkan yang dinamakan dengan perdebatan-perdebatan itu. Lalu yang kedua adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, ana za'imun bi baitin fi rabdil jannah liman taraka al-mira wa in kana muhiqqan, wa bi baitin fi wasatil jannah liman taraka al-kadhiba wa in kana mazihan, wa bi baitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluquh. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Nabi? Ana za'imun, saya akan menjaminkan bagi seseorang itu bibaitin, sebuah rumah yang mana rumah itu terletak di pinggir sorga tadi itu, liman tarakal mira, bagi orang yang meninggalkan perdebatan-perdebatan itu, kata Nabi. Wa in kana muhiqqan, meskipun orang itu berada di atas kebenaran. Meskipun orang itu berada di atas kebenaran, dia paham dengan Al-Quran, dia paham dengan hadis, dia paham dengan usul fikih dan segala macamnya. Meskipun orang itu berada di atas kebenaran, maka disampaikan oleh Nabi kepada kita, hendaklah kalian meninggalkan yang dinamakan dengan perdebatan-perdebatan itu. Orang yang mampu meninggalkan perdebatan-perdebatan, meskipun dia berada di atas kebenaran, maka Nabi menjaminkan kepada orang itu untuk mendapatkan sebuah rumah yang mana rumah itu diletakkan oleh Allah di pinggir daripada sorga tadi itu. Lalu berikutnya adalah wa bi baitin fi wasatil jannah. Rasulullah menjaminkan bagi seseorang itu sebuah rumah yang mana rumah itu terletak di tengah-tengah sorga tadi itu, liman tarakal kadhiba, bagi orang yang meninggalkan kebohongan, bagi orang yang meninggalkan kedustaan. Jadi bagi siapa yang mampu meninggalkan kedustaan ini, bagi siapa yang mampu meninggalkan yang dinamakan dengan kebohongan ini, wa in kana mazihan, sekalipun kebohongan itu dilakukan ketika dia bercanda. Kadang-kadang kala kan biasanya kita ketika kita bercanda dengan teman-teman kita, ketika kita bercanda dengan kawan-kawan kita, kadangkala ada kata-kata dusta yang kita keluarkan, maka disebutkan oleh Nabi, meskipun kita itu bercanda, jangan sekali-kali menggunakan kata-kata dusta, jangan kita menggunakan kata-kata yang tidak baik itu. Orang yang mampu menahan dirinya untuk tidak mengungkapkan kata-kata dusta itu, meskipun di dalam bercanda tadi itu, kata Nabi, maka bagi orang itu dijaminkan oleh Rasulullah SAW sebuah rumah yang mana rumah itu terletak di tengah-tengah daripada surga tadi itu. Wa bi baitin fi 'alal jannah, dan juga Nabi SAW menjaminkan bagi seseorang itu sebuah rumah yang mana rumah itu terletak pada tempat yang paling tinggi, liman hasuna khuluqih,
bagi orang yang memiliki akhlak yang baik. Jadi bagi orang-orang yang memiliki etika yang baik, bagi orang-orang yang memiliki akhlak yang baik, maka Allah Subhanahu wa taala seperti yang dijaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka orang itu akan menempati semua rumah, yang mana rumah itu akan diletakkan oleh Allah pada tempat yang paling tinggi. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu berikutnya adalah anjuran Nabi untuk meninggalkan perdebatan ini, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah an Abi Umamah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma dhalla qaumun ba'da huda kanu alaihi illa utu al-jadala thumma tala hadhihi al-ayah bal hum qaumun khasimun. Dari Abi Umamah dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Nabi? Tidak akan tersesat suatu kaum, kata Nabi, setelah petunjuk selama mereka itu masih tetap di atas petunjuk tersebut. Jadi artinya selama orang itu berada di atas petunjuk Al-Quran dan Sunnah, maka selama itu orang itu tidak akan tersesat untuk selama-lamanya. Lalu apalagi disampaikan oleh Nabi di sini, apa katanya? Kanu alaihi illa utul jadal. Jadi Rasulullah menyampaikan kepada kita tidak akan tersesat suatu kaum selama kaum itu berada di atas petunjuk Allah dan Rasulnya. Lalu apalagi? Kemudian kecuali nanti orang-orang yang senang untuk melakukan perdebatan itu, kata Nabi. Nah, lalu dibacalah ayat ketika itu, apa ayatnya? Balhum qaumun khasimun. Akan tetapi mereka itu adalah kaum yang senang untuk melakukan perdebatan-perdebatan itu. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu berikutnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minul 'abdul imana kullah hatta yatrukal kadhiba fi muzahati wa yatrukal mira wa in kana shadiqan. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Nabi? La yu'minul abdu, seseorang hamba itu tidak dikatakan beriman. Maksudnya adalah tidak sempurnanya iman seseorang itu. Tidak sempurnanya iman seseorang itu. Kapan iman seseorang itu dikatakan sempurna? Yaitunya yatrukal kadhiba fi mazaha, ketika orang itu mampu meninggalkan kebohongan-kebohongan meskipun nanti itu dilakukan di dalam keadaan bergurau. Jadi iman seseorang itu akan sempurna apabila dia meninggalkan yang dinamakan dengan kebohongan-kebohongan meskipun itu dilakukan ketika dia melakukan bercanda tadi itu. Lalu apalagi wa yatrukal mira wa in kana shadiqan, dan juga orang itu meninggalkan perdebatan meskipun orang itu dalam keadaan benar. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita lihat pada saat sekarang ini, mungkin di antara kita yang hadir pada saat sekarang ini, antara satu pendapat dengan pendapat yang lain, mungkin ada hal-hal yang kita berbeda dalam masalahnya. Ketika kita memiliki pandangan yang berbeda dalam suatu masalah, jangan dijadikan perbedaan itu supaya kita ini jangan ada yang dinamakan dengan sakit hati dan segala macamnya. Sekarang ini yang kita lihat, ini yang kita bisa dilihat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika berbedanya pendapat kita dengan pendapat orang lain, kenapa kita harus mengkafirkan orang tersebut? Kenapa kita tidak mau menerima pendapat orang itu? Bahkan pendapat yang dikeluarkan itu juga berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah, maka dari itu, karena berbeda pendapat itu sudah merupakan sunnatullah. Karena dengan si A dengan si B, ketika dia berbeda pendapat, karena manhajnya sudah berbeda, mereka itu memiliki metode. Si A memiliki metode, si B juga memiliki metode. Maka tidak mungkin satu metode dengan metode yang lain itu akan mampu untuk digabungkan. Maka dari itu, ketika kita berbeda pendapat dalam suatu masalah, maka jangan sekali-kali kita meninggalkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang meninggalkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak kedengkian-kedengkian yang terjadi pada saat sekarang ini, bahkan membawa kepada pertengkaran dan juga kepada pembunuhan. Itu berawal dari berbedanya pendapat seseorang tadi itu.
Coba kita bayangkan, rumah Allah yang begini indah yang kita bangun. Kita sudah mengeluarkan biaya yang begitu banyak untuk membangun rumah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ketika hal seperti itu, ketika terjadinya perdebatan-perdebatan di tengah-tengah umat Islam tadi itu, kenapa kita harus meninggalkan daripada rumah Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kita harus meninggalkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Biarkan sajalah, berbeda pendapat itu biasa, maka silakan kita mengacu kepada pendapat kita masing-masing. Akan tetapi yang tidak diperbolehkan itu adalah jangan sekali-kali kita untuk berpecah belah. Karena kalau umat Islam itu sudah berpecah belah, tidak bersatu lagi, maka mudahlah musuh-musuh Islam tadi itu untuk mengalahkan daripada umat Islam tersebut. Akhir-akhir ini mungkin kita melihat ada semacam trending yang kita dengar pada saat sekarang ini. Ada usaha-usaha yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu untuk apa? Untuk membubarkan yang dinamakan dengan Majelis Ulama Indonesia. Kita bisa bayangkan kalau sekiranya Majelis Ulama Indonesia itu dibubarkan, mungkin umat Islam di seluruh Indonesia ini tidak akan rela kalau Majelis Ulama Indonesia itu akan dibubarkan. Tetapi itu adalah pernyataan-pernyataan sebahagian daripada oknum yang mana mereka itu mencari kesempatan ketika adanya di antara orang-orang Islam tadi itu yang terlibat berkaitan dengan masalah teroris tadi itu. Makanya kalau kita tidak paham dengan masalahnya, kalau kita tidak mengerti dengan masalahnya, jangan sekali-kali kita memberikan pernyataan. Kalau kita memberikan pernyataan kepada sesuatu yang kita tidak mengetahui tentang persoalan itu, maka pernyataan yang akan kita keluarkan itu adalah sesuatu yang tidak akan baik. Maka dari itu khatib memanggil kepada kita semua, kalaupun terjadi perdebatan-perdebatan di antara kita, maka hendaklah perdebatan-perdebatan itu jangan sekali-kali untuk memecah belah daripada persatuan kita. Mari sama-sama kita untuk selalu beribadah bersama. Silakan saja si A mau pakai bismillah, si B tidak mau pakai bismillah, silakan saja. Selama hal itu yang dilakukan tadi itu ada dalil-dalil yang mengatakan, ada dalil-dalil yang mendukung yang berkaitan dengan pendapat-pendapat yang sudah dikemukakan tersebut. Untuk menutupi daripada khutbah kita ini, coba kita lihat apa yang dilakukan oleh Yunus As-Sanafi. Yunus As-Sanafi pernah berbeda pendapat dengan Imam Syafi'i. Coba kita bayangkan bagaimana sikap yang dilakukan oleh Imam Syafi'i ketika dia berbeda pendapat dengan Yunus As-Sanafi. Jadi ketika Yunus As-Sanafi berbeda pendapat dengan Imam Syafi'i, ketika mereka berbeda pendapat tadi itu, mereka dipisahkan oleh waktu yang sangat lama. Ketika Yunus As-Sanafi berpisah yang sangat lama daripada Imam Syafi'i tadi itu, ketika Imam Syafi'i bertemu dengan Yunus As-Sanafi tadi itu, apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i ketika itu? Apa katanya? Ya Aba Musa, ala yastaqima an nakuna ikhwanan wa illam nattafiq fi mas'alatin. Wahai Abu Musa, kata Imam Syafi'i, bukankah kita ini tetap bersaudara sekalipun kita tidak sepakat dalam beberapa masalah? Coba kita bayangkan bagaimana akhlak daripada Imam Syafi'i ini. Ketika dia berbeda pendapat dengan Yunus As-Sanafi, ketika dia bertemu, maka Imam Asy-Syafi'i tadi itu tetap merangkul, tetap berjabat tangan, bahkan mereka itu tidak memutuskan silaturahmi di antara mereka tadi itu. Meskipun di sini mereka adalah berbeda pendapat dalam suatu masalah. Maka disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i tadi itu, bukankah kita ini adalah orang-orang yang tetap bersaudara meskipun kita itu tidak sependapat dalam masalah-masalah tertentu. Nah, inilah sesungguhnya akhlak yang mesti dikemukakan. Inilah sesungguhnya suri tauladan yang baik yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i tadi itu. Artinya apa? Ketika ada perbedaan-perbedaan di antara kita, maka tanggapilah perbedaan itu dengan lapang dada. Ada namanya istilahnya tasamuh. Tasamuh itu apa? Kita harus memberikan ruang kepada seseorang untuk apa? Untuk melaksanakan, untuk mengerjakan pendapat-pendapat yang dia pahami di dalam kehidupan ini. Khatib yakin dan percaya, kalau kita memposisikan diri kita seperti itu, seperti apa yang dilakukan oleh Yunus As-Sanafi dan juga Imam Syafi'i, maka apapun persoalan yang ada di permukaan bumi ini, maka akan bisa diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
yang terpenting yang mesti kita bangun pada saat sekarang ini adalah berkaitan dengan persatuan dan kesatuan kita. Jangan-jangan umat Islam ini mudah begitu saja dipecah oleh orang lain. Artinya apa? Mereka ingin mendapatkan, mereka ingin mencari kelemahan daripada umat Islam itu. Maka dari itu silakan kita berbeda pendapat, silakan kita berbeda di dalam melakukan amal ibadah, akan tetapi satu yang mesti kita lakukan, kita tetap sama-sama untuk beriman dan melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين أقيم الصلاة.